Dalam hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam perlombaan yang tidak pernah usai. Banyak orang berlari mengejar kesuksesan, mengumpulkan materi, dan membangun reputasi yang megah. Namun, seringkali kita temui sebuah ironi yang mendalam. Semakin banyak yang dimiliki, terkadang semakin hampa perasaan di dalam dada. Berdasarkan ajaran agama dan kebijaksanaan spiritual, kita diajak untuk merenung kembali. Apakah semua pencapaian ini membawa ketenangan atau justru menjauhkan kita dari hakikat diri yang sebenarnya? Banyak orang sukses yang kehilangan ketenangan, padahal kuncinya bukan pada apa yang mereka miliki, tapi pada apa yang mereka simpan di dalam hati. Banyak yang beranggapan bahwa kesuksesan materi adalah musuh dari spiritualitas. Ada ketakutan bahwa harta akan membutakan mata hati dan menjauhkan seseorang dari Sang Pencipta. Namun, menurut perspektif kearifan spiritual, masalahnya bukanlah pada jumlah nol di saldo rekening kita, melainkan pada bagaimana hati kita berpaut pada angka-angka tersebut. Inilah awal dari penjelajahan kita tentang filosofi dunia di tangan. Sebuah konsep di mana seseorang tetap bisa memiliki pencapaian materi yang besar tanpa membiarkan hal tersebut menguasai atau merusak prioritas hatinya. Kata zuhud seringkali disalahpahami sebagai sikap meninggalkan dunia secara total, hidup dalam kemiskinan, atau mengabaikan tanggung jawab duniawi. Padahal, dalam pemahaman yang lebih dalam menurut ajaran agama, zuhud bukan berarti tangan yang kosong dari harta, melainkan hati yang kosong dari keterikatan terhadap harta tersebut. Zuhud modern adalah kemampuan untuk mengelola dunia dengan sebaik-baiknya, menguasai teknologi dan ekonomi, namun tetap menjaga agar semua itu hanya berada di genggaman tangan, bukan bersemayam di dalam relung hati yang paling dalam. Berdasarkan analogi para ulama dan guru spiritual, dunia ini ibarat sebuah jembatan. Jembatan dibangun untuk diseberangi, bukan untuk dijadikan tempat tinggal permanen. Begitu pula dengan kekayaan, jabatan, dan popularitas. Semua itu adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Jika kita berhenti dan membangun rumah di atas jembatan, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan akhir. Seseorang yang sukses secara spiritual memandang kekayaan sebagai alat untuk berbagi dan berbuat kebaikan, bukan sebagai identitas diri yang menentukan harga diri mereka. Keseimbangan adalah kunci utama dalam menjalani hidup dengan filosofi dunia di tangan. Menurut ajaran ini, saat harta bertambah, seharusnya rasa syukur dan tanggung jawablah yang meningkat, bukan kesombongan. Tantangan terbesar bagi manusia modern adalah bagaimana tetap rendah hati saat berada di puncak dan bagaimana tetap merasa cukup saat memiliki segalanya. Menjaga hati agar tetap seimbang berarti menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh sang pemilik sejati. Dunia modern terus membombardir kita dengan pesan bahwa kebahagiaan dapat dibeli. Budaya konsumerisme menciptakan ilusi bahwa nilai seseorang ditentukan oleh apa yang dia pakai atau apa yang dia kendarai. Namun, seseorang yang memahami konsep dunia di tangan akan merasa merdeka dari tekanan ini. Mereka membeli apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang diinginkan oleh nafsu atau tuntutan sosial. Kebebasan sejati adalah saat Anda tidak lagi dikendalikan oleh keinginan untuk selalu memiliki yang terbaru dan yang terbaik. Ada perumpamaan yang indah mengenai hubungan manusia dengan dunia, yaitu ibarat air di atas daun talas. Air boleh menyentuh daun, boleh berada di atasnya, bahkan boleh menari-nari di permukaannya. Namun, air tidak pernah meresap ke dalam jaringan daun tersebut. Demikianlah seharusnya seorang mukmin bersikap terhadap dunia. Harta boleh ada dalam kehidupan kita, jabatan boleh kita sandang. Namun, jangan sampai semua itu meresap masuk dan membasahi hati kita hingga membuat hati menjadi berat dan sulit untuk terangkat menuju ketinggian spiritual. Mencari kekayaan dalam pandangan spiritual
bukanlah hal yang tercela, asalkan dilakukan dengan cara-cara yang benar dan beretika. Berdasarkan prinsip-prinsip agama, kejujuran dalam berdagang dan keadilan dalam bekerja adalah ibadah. Seseorang yang memegang dunia di tangannya akan memastikan bahwa setiap rupiah yang didapat berasal dari sumber yang bersih. Mereka tidak akan mengorbankan integritas demi keuntungan sesaat, karena mereka tahu bahwa keberkahan jauh lebih penting daripada kuantitas materi. Jabatan dan kekuasaan juga merupakan bagian dari dunia yang harus dikelola dengan bijak. Menurut ajaran spiritual, pemimpin sejati adalah mereka yang melayani, bukan yang ingin dilayani. Ketika kekuasaan berada di tangan dan bukan di hati, seseorang tidak akan menjadi sombong atau otoriter. Mereka melihat jabatan sebagai amanah yang berat, yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Kekuasaan digunakan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, bukan untuk memperkaya diri atau golongan. Ujian sesungguhnya dari filosofi dunia di tangan adalah saat apa yang ada di tangan itu diambil kembali. Jika dunia berada di hati, maka kehilangannya akan menyebabkan kehancuran emosional dan keputusasaan yang mendalam. Namun, jika dunia hanya berada di tangan, kehilangannya hanyalah seperti melepaskan sesuatu yang memang sejak awal bukan milik kita secara hakiki. Berdasarkan ajaran kesabaran, seseorang akan tetap tenang dalam menghadapi kegagalan bisnis atau kehilangan harta, karena sandaran utamanya adalah Sang Pencipta, bukan makhluk atau benda. Salah satu bukti bahwa dunia tidak menguasai hati adalah kemudahan seseorang untuk memberi. Sedekah atau berbagi bukan hanya tentang membantu orang lain, tapi juga tentang membersihkan hati dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Menurut perspektif agama, harta yang kita berikan itulah yang sebenarnya menjadi milik kita yang abadi. Dengan memberi, kita membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita adalah tuan atas harta kita, bukan budak yang diperintah oleh keinginan untuk menimbun kekayaan. Orang yang sukses secara spiritual menyadari bahwa mata uang yang paling berharga bukanlah emas atau perak, melainkan waktu. Dunia yang ada di tangan dikelola sedemikian rupa agar tidak menyita seluruh waktu yang kita miliki. Mereka menetapkan batas yang jelas antara waktu untuk bekerja, waktu untuk keluarga, dan yang terpenting, waktu untuk Tuhan. Berdasarkan manajemen waktu spiritual, setiap detik yang terbuang tanpa makna adalah kerugian besar, karena waktu adalah modal utama untuk menyiapkan kehidupan yang kekal kelak. Dalam berkarir, filosofi ini mengajarkan kita untuk mencari makna di balik profesi kita. Pekerjaan bukan sekedar cara untuk mencari nafkah, tapi juga sarana untuk memberikan kontribusi bagi kemanusiaan. Menurut ajaran ini, bekerja dengan profesionalisme tinggi adalah bentuk syukur atas talenta yang diberikan Tuhan. Ketika kesuksesan karir dicapai, hati tetap terjaga agar tidak merasa lebih baik dari orang lain. Karir sukses dipandang sebagai platform untuk menebar kebaikan yang lebih luas lagi. Penyakit hati yang sering muncul akibat kecintaan pada dunia adalah iri dan dengki. Melihat keberhasilan orang lain seringkali membuat hati merasa sempit. Namun, bagi mereka yang memegang dunia di tangan, kesuksesan orang lain adalah motivasi dan alasan untuk ikut berbahagia. Berdasarkan ajaran agama, setiap orang telah memiliki jatah rezekinya masing-masing yang telah diatur oleh Yang Maha Adil. Dengan keyakinan ini, hati menjadi tenang dan terbebas dari beban kompetisi yang merusak jiwa. Apa gunanya menaklukkan dunia jika kita kehilangan orang-orang yang paling kita sayangi? Filosofi dunia di tangan mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati bermula dari rumah. Seorang yang zuhud secara modern tidak akan membiarkan ambisinya menghancurkan kehangatan keluarga. Mereka menyadari bahwa kasih sayang dan kehadiran untuk keluarga adalah amanah spiritual yang harus diutamakan. Harta yang banyak hanyalah sarana untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga, bukan pengganti dari kehadiran dan perhatian yang tulus. Reputasi dan nama baik adalah bagian dari perhiasan dunia.
Namun, bagi mereka yang berorientasi spiritual, nama baik bukan untuk dipamerkan atau dijadikan alat kesombongan. Menjaga lisan dari kata-kata yang menyakitkan atau bohong adalah bagian dari menjaga hati agar tidak terkotori oleh dunia. Berdasarkan nilai-nilai luhur, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Mereka lebih peduli pada bagaimana mereka dipandang oleh Sang Pencipta, daripada bagaimana mereka dipuja-puji oleh manusia di media sosial. Kebahagiaan sejati seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan yang sering kita abaikan. Dunia di tangan berarti kita tidak butuh kemewahan yang berlebihan untuk merasa bahagia. Secangkir teh, udara segar, dan kesehatan tubuh sudah cukup untuk memicu rasa syukur yang mendalam. Menurut ajaran spiritual, kunci kebahagiaan adalah qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang ada. Dengan merasa cukup, dunia yang luas ini terasa lapang, dan hati yang kecil ini terasa sangat kaya. Di era digital, teknologi adalah bagian tak terpisahkan dari dunia yang kita pegang. Orang yang bijak tidak akan membiarkan teknologi memperbudaknya atau menyia-nyiakan waktunya dengan konten yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, mereka menggunakan kecanggihan ini sebagai alat untuk memperdalam ilmu agama, menyebarkan pesan perdamaian, dan mempermudah urusan kemanusiaan. Teknologi dikelola agar menjadi jembatan menuju kebaikan, bukan dinding yang menghalangi antara hamba dengan Tuhannya. Ketika ego tidak lagi terikat pada citra diri duniawi, kritik bukan lagi menjadi ancaman bagi jiwa. Seseorang yang memegang dunia di tangan menyadari bahwa pendapat manusia bersifat sementara dan seringkali subjektif. Berdasarkan prinsip kerendah hatian, mereka melihat kritik sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Jika kritik itu benar, mereka bersyukur atas peringatan tersebut. Jika salah, mereka tidak merasa perlu membela diri secara berlebihan, karena mereka tahu identitas sejati mereka hanya ada di sisi Tuhan. Akan ada saat-saat di mana memegang dunia di tangan berarti harus melepaskan kesempatan emas demi menjaga prinsip. Integritas diuji saat keuntungan materi bertabrakan dengan nilai-nilai spiritual. Berdasarkan keyakinan akan rezeki yang berkah, seseorang akan berani berkata tidak pada sesuatu yang meragukan. Mereka percaya bahwa melepaskan sesuatu karena Tuhan akan digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dan menenangkan hati, meskipun secara logika materi terlihat merugikan. Dunia seringkali penuh dengan krisis dan ketidakpastian. Namun, bagi jiwa yang sudah terlatih untuk tidak bergantung pada materi, krisis eksternal tidak akan mengguncang kedamaian internal. Mereka seperti kedalaman samudra yang tetap tenang meskipun permukaannya dihantam badai. Berdasarkan ajaran tawakal, mereka melakukan usaha maksimal yang bisa dilakukan tangan, namun hati mereka sudah bersandar penuh pada ketetapan Tuhan yang Maha Pengatur. Pamer atau ingin dipuji adalah racun yang bisa merusak segala amal baik yang kita lakukan. Seseorang yang sukses secara spiritual sangat berhati-hati agar pencapaiannya tidak menjadi konsumsi kesombongan. Menurut perspektif keikhlasan, perbuatan baik yang paling berharga adalah yang dilakukan hanya antara hamba dan Tuhannya. Mereka tidak butuh pengakuan dari dunia, karena bagi mereka cukup Tuhan yang menjadi saksi atas setiap niat dan langkah yang mereka ambil. Alam semesta adalah guru terbaik dalam memahami filosofi zuhud. Pohon berbuah bukan untuk dirinya sendiri, matahari bersinar untuk menghidupi bumi, dan burung-burung terbang tanpa membawa beban persediaan makanan untuk esok hari. Berdasarkan pengamatan terhadap alam, kita belajar tentang ketergantungan yang mutlak kepada Tuhan. Dunia dikelola sesuai fitrahnya, tanpa kerakusan yang merusak, sehingga tercipta harmoni yang berkelanjutan bagi semua makhluk. Kesuksesan yang hanya berhenti pada diri sendiri adalah kesuksesan yang fana. Filosofi dunia di tangan mendorong kita untuk berpikir tentang warisan apa yang akan kita tinggalkan.
Bukan sekadar warisan harta, tapi warisan ilmu, amal jariah, dan inspirasi bagi generasi mendatang. Menurut ajaran agama, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan fokus pada kebermanfaatan, harta di tangan diubah menjadi nilai-nilai abadi yang akan terus mengalirkan kebaikan, bahkan setelah kita tiada. Bagaimana cara menjaga agar dunia tidak masuk ke hati di tengah hari yang sibuk? Kuncinya ada pada bagaimana kita memulai hari. Ritual pagi seperti ibadah, meditasi, dan zikir adalah cara untuk membentengi hati. Berdasarkan disiplin spiritual, momen-momen awal di hari itu adalah waktu untuk menyetel niat bahwa segala aktivitas hari ini adalah demi mencari keridhaan Tuhan. Dengan hati yang sudah terisi di pagi hari, kita siap menghadapi dunia tanpa terseret oleh arusnya. Dunia seringkali menuntut kesempurnaan fisik dan pencapaian tanpa celah. Namun, spiritualitas mengajarkan kita untuk menerima kekurangan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Seseorang yang memegang dunia di tangan menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Penerimaan diri ini membawa ketenangan yang luar biasa, karena kita tidak lagi tersiksa oleh keinginan untuk selalu tampil sempurna di mata manusia. Kita menjadi apa adanya, jujur, dan tulus dalam setiap interaksi. Kualitas hidup kita juga ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Sahabat yang baik adalah mereka yang mengingatkan kita pada tujuan akhir, bukan hanya yang memuji kesuksesan duniawi kita. Menurut ajaran spiritual, persahabatan yang tulus adalah yang dijalin karena Allah. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada persaingan atau rasa iri. Mereka saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, membantu menjaga agar hati satu sama lain tetap terjaga dari godaan dunia yang berlebihan. Doa adalah tempat peristirahatan bagi jiwa yang lelah dengan urusan dunia. Di saat tangan kita lelah menggenggam tanggung jawab dan pekerjaan, doa memungkinkan kita untuk melepaskan segalanya sejenak dan bersandar pada kekuatan yang maha besar. Berdasarkan pengalaman para ahli ibadah, dalam doa terdapat kekuatan yang bisa mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Di saat itulah kita menyadari betapa kecilnya dunia ini dan betapa besarnya kasih sayang Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kita. Sebagai kesimpulan, hidup dengan filosofi dunia di tangan adalah sebuah seni untuk tetap berprestasi namun tetap suci. Kita boleh memiliki gedung yang tinggi, perusahaan yang besar, dan harta yang melimpah, selama semua itu tidak membuat kita lupa akan tempat sujud kita. Kita bisa menjadi sukses tanpa harus kehilangan arah spiritual. Ingatlah selalu, dunia ini adalah pelayan yang baik jika kita letakkan di tangan, namun akan menjadi majikan yang kejam jika kita biarkan ia masuk dan bertahta di dalam hati. Mari kita mulai menata kembali prioritas hidup kita. Ambillah dunia, kelolalah dengan profesional, raihlah kesuksesan setinggi mungkin. Namun pastikan hati Anda tetap merdeka. Jadikan harta sebagai jembatan, jabatan sebagai amanah, dan kehidupan ini sebagai ladang amal. Dengan memegang dunia di tangan dan menyimpan akhirat di hati, Anda akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Selamat melangkah menuju kesuksesan yang sejati, sukses di dunia, dan mulia di sisi Tuhan. Semoga perjalanan ini membawa berkah bagi kita semua.